Saya ucapkan terima kasih juga pada Kang Maman Imanul Haq, di tokoh santri yang menjadi politisi yang tetap konsisten pada keislaman dan kesundaan yang sehat. Sehingga kalimat kesundaan mohon Pak Kemenhan, Pak Admin, itu ketika saya wakil ada dosen Universitas Pancasila bernama Hidayat Surya Ala. Dia menulis terjemahan Al-Quran dalam bentuk bahasa Sunda yang sudah disusun dalam bentuk mamaus, dan saya minta di tahun depan itu masuk menjadi salah satu cabang yang diperlombakan, yaitu mamaus dalam bahasa Sunda, tapi isi mamausnya adalah terjemahan Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih juga, karena kalau tidak saya sebut nanti saya dimarahin oleh Pak Bupati. Karena saya Romli, terus anggota DPR RI juga, keluarga besar, berdas tepuk tangan mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, yang mewakili Kapolda Jabar, yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Provinsi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ibu Humaira. Saya ucapkan terima kasih. Bajunya putih sama dengan saya. Para bupati, para wali kota yang hadir pada kesempatan malam hari ini beserta istrinya, mohon sabar, saya tidak akan dulu beserta istri sampai masjid nanti datang. Pak Ketua MUI, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pak Ketua LPTI yang telah sukses menyelenggarakan kegiatan ini, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kita hari ini memasuki pada sebuah fase di mana kita mengagungkan Al-Quran. Al-Quran yang diagungkan oleh kita adalah Al-Quran yang dilihat dari sisi estetika pembacaan. Dari estetika pembacaan itu pada akhirnya akan lahir pemaknaan. Karena nilai-nilai agama kalau tidak disampaikan secara estetika, maka kita tidak akan bisa memahami Sang Maha Kuasa. Kita ini sampai hari ini memaknai Allah, sujud pada Allah, itu baru sampai pada tingkat estetika. Belum sampai pada tingkat hakikat, pada tingkat makna, pada makna spiritualitas yang tertinggi. Kita baru sampai pada tingkat estetik. Kita tertarik untuk salat dengan khusyuk, manakala imamnya berestetika dalam mengimami kita sendiri. Kita bolak-balik pergi umroh, merasa nyaman sholat di Masjidil Haram. Itu karena salah satu faktornya menurut saya. Pertama, jauh dari rumah sehingga tidak dikejar sama yang mengikutan di depan rumah, meninggalkan pekerjaan yang ada di rumah, seluruh problem ditinggal semua. Kemudian yang berikutnya juga imamnya memiliki kualifikasi orang yang mumpuni di dalam mengimami kita dalam hafalan Al-Quran. Setelah itu jangan dilupakan, bukan hanya imam, teknologi sound systemnya yang sangat tinggi dan harganya mahal. Kemudian kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram, tidak adil. Kenapa imam di kampung
hidupnya bukan hidup dari mengimami. Gimana macul terus sawah, gimana koek are itu kabudanan, gimana mamajikan imam gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun. Tanpa digaji oleh THR-nya, tanpa digaji oleh negara, dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram tanpa membaca. Kalau yang di Masjidil Haram berapa kali setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajah aki-aki di Cikidai, subuh-subuh penuh muda, ada gogorowokan, terus ada capek-capek untuk datang di acara, ada tukang umroh yang datang di lembur nama, rajin sotek berumroh. Kemudian ada satu peristiwa ini yang ada di masjid, saking musiknya ketika ada disebut tidak ada yang datang, kemudian dia berinisiatif ada jam 9 pagi. Pada waktu ada jam 9 pagi semua orang datang ngapa? Siap ero, semuanya ada jam salaman, ada naon siap deh. Siap yang ada jawab siap ero. Oh ayah ada semua siap datang, tidak ada jam salaman sekarang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari berteduh mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, di tajuk-tajuk, di langkah-langkah. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari imam, orang yang tekun setiap hari khutbah, meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itu orang-orang hebat yang mulia. Jadi kalau kita ingin minta doa, mintalah doa pada dia, karena dia terpuji menjadi orang yang ikhlas dalam hidup. Kalau kita ingin mencium tangan, ciumlah tangan dia, karena tangan dia lebih suci dibanding tangan yang lain. Dia mau mengorbankan diri dan waktunya demi peradaban, demi pendidikan dan demi masa depan. Apa yang hilang di negeri ini hari ini? Yang hilang bukan orang yang hanya tampil baca Quran, tetapi yang hilang adalah tradisi mengaji. Seiring dengan pertumbuhan waktu, maka tumbuhlah Indonesia modernisasi Al-Quran dengan metodologi pendekatan hikmah. Cara cepat menghafal Al-Quran, cara cepat membaca Al-Quran, prosesnya dilakukan. Lahirlah wisuda-wisuda TKA dan TPA di mana baik secara siar, baik, hebat secara siar, hebat. Tetapi di balik itu masjid-masjid sepi dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu surau-surau kosong dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu mereka tidak mengenal dan tidak dekat dengan masjid. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran tidak disuruh. Karena mengajarkan Al-Quran tidak disuruh. Akhirnya mereka yang penting bisa baca Al-Quran, tapi kedekatan emosi dengan masjidnya hilang. Akhirnya mereka jauh dari masjid. Yang kedua, hilangnya apa? Hilangnya proses. Dulu baca Al-Quran berlatihnya bisa 2 tahun baru bisa, 3 tahun baru bisa, ada yang 5 tahun baru bisa. Lama sekali. Dari mulai meja, kemudian narawah, terus sampai belajar kuno, panjang sekali prosesnya. Dan pada waktu proses belajar itu dia ke masjid. Dari proses itulah masuk perjalanan spiritualitas.
kedekatan guru dengan murid, berlatih membaca Al-Quran, kemudian ada tingkatannya, ada yang level yang pertama diajar pada level kedua diajar pada level yang ketiga, level ketiga diajar pada level yang keempat. Maka waktu maghrib yang kurang lebih 1 jam itu efektif untuk membangun 3 generasi geja, generasi narawal, generasi yang kemudian belajar pulau, dan generasi yang lebih tinggi dari itu. Prosesnya berjalan, maka anak-anak tidak lepas dari masjidnya. Kemudian gurunya bukan hanya mengajarkan Al-Qur'annya, gurunya mulai mengajarkan makna. Maka anak-anaknya juga belajar puasa, belajar tirakat. Maka Al-Qur'an identik dengan pembelajaran tirakat, pembelajaran puasa. Kemudian pembelajaran tirakat itu apa yang dilahirkan? Maka Al-Quran itu tersublimasi dalam pikiran, dalam relung bawah sadarnya. Karena lahir dalam relung bawah sadarnya, maka ucapannya bisa menjadi tidak tartil karena ustadznya kita kampung. Tetapi ingat, dalam ucapan yang tidak tartil itu lahir makna keikhlasan karena dia bersenyawa, bersemayam dalam jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu cerik putih, cerah terang, cabulan, 14 dan gede sasapuan, tegenut kemaluk, balubang timur narawangan. Apa yang terjadi? Ucapan-ucapan dari ayat Al-Qur'annya saci metu sapucapnya. Maka doa-doa pendeknya jadi doa-doa yang sampai tembus ke langit ilahiyah. Doa-doa pendeknya menembus batas, menembus pandang. Maka lahirlah anak-anak yang bercahaya. Karena lahirlah anak-anak bercahaya, maka anak itu menjadi para pemimpin, tumbuh menjadi pergerak kaum pergerakan, tumbuh menjadi kaum perubahan. Maka ucapan-ucapan Allahu Akbar yang lahir dari sebelum kecil itu melahirkan ucapan kebangsaan yang memerdekakan perbudakan, memerdekakan ketertinggalan, menjadi spirit dalam sebuah perubahan tanpa biaya apapun dalam kehidupannya. Maka berhati-hatilah ketika sikap Rasul begitu besar, ketika anggaran semakin membesar, bahkan jadi anggarannya sangat besar. Ada 2 sisi mata pedang. Yang satu membukakan syiar terlihat di media sosial, tetapi yang lain bisa jadi meredupkan cahaya yang ada dalam setiap manusia. Maka untuk itu tadi saya berpesan, ini bukan forum balapan Formula E, ini bukan forum liga, ini adalah forum spiritualitas. Tidak penting menjadi juara umum, tidak penting. Tidak penting menjadi juara pertama, kedua, ketiga, tidak penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahaya yang gubernur Jawa Barat, sehingga gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asu, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahaya yang terhambat. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di reka, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya. Tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Sawah-sawah yang terhampar dalam hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran.
dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, maka suruh-suruh itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa? Kita manusia yang paling bersyukur. Al-Quran diturunkan di jazirah Arab, di tanah yang panas dan kering. Di mana orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Kisah Nabi Ismail dengan Siti Hajar, bagaimana dia harus bolak-balik antara Safa dan Marwah untuk mendapatkan air. Begitu beratnya untuk mendapatkan air. Rumput-rumput mengering, batu-batu bertebaran, debu-debu berserakan di tempat-tempat di mana manusia mengalami kekeringan alam. Lahirlah kekeringan hati, lahirlah kekejaman. Maka Allah menurunkan cahaya yang paling lembut hati, yang paling lembut hati. Siapa? Rasulullah SAW. Lembut. Karena kelembutan itulah Al-Quran diturunkan. Tidak mungkin Al-Quran turun, nur cahaya kebenaran yang hadir ke hatinya Kanjeng Rasul, kalau Kanjeng Rasul tidak memiliki kelembutan hati yang lebih lembut dari surga apapun, tidak mungkin. Maka dari kelembutan itu lahirlah ucapan-ucapan yang lembut. Dari ucapan-ucapan yang lembut itu lahirlah ucapan-ucapan yang indah. Dari ucapan-ucapan yang indah itu mempengaruhi pikiran manusia lewat telinganya, karena lahir gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dalam kekuatan spiritualitas, di mana angin-angin yang keras, debu-debu yang bertebaran dikalahkan oleh gelombang Al-Quran yang mempengaruhi pikiran manusia. Maka Allah itu berbuat adil. Al-Quran diturunkan di tengah manusia. Tetapi Al-Quran yang dikirimkan di tanah Tanus itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa, ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua kalimat sabda itu disebutnya layang gamus sekaligus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol, sindir, sindang, silong, kasasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang dia tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah dari kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasunda yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buah
pengalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita capai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah ciptanya sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, pengasuh tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain karena kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka nanti kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu dengan di alam surga keabadian. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini kita bersama-sama memaknai makna-makna Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam ruang batin kita sebagai cahaya atau yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Karena indera alam bawah sadar itu pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk, dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cinta. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati, kedamaian jiwa, dan ketenangan lembut diri. Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi detik jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk dengan kalimat kata orang Sunda, memahami Allah dalam orang Sunda, pahamilah dari sisi rahman dan rahimnya saja sudah cukup. Insya Allah akan hidup tenang, tentram, dan bahagia walaupun tetap menjadi muda. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan kebahagiaan, kemuliaan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyabaqah tilawatil Quran dan hadis tingkat provinsi Jawa Barat pada hari ini, hari Ahad, tanggal 15 Juni 2025, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Quran menjadi dasar dalam seluruh pengambilan keputusan bagi para pemimpin. Semoga Quran menjadi dasar bagi ketenangan hidup bagi rakyatnya, dan semoga Quran tetap menjadi cahaya yang menuntun kita menuju kebenaran yang hakiki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.